Halo, selamat datang di Istana Mobil Yogyakarta. Kali ini kita ada Kia Rio Matic tahun 2012. Kalau dari kemarin kita punya beberapa unit city car lainnya seperti Honda Jazz dan juga Mitsubishi Mirage. Nah, kali ini kita ada brand asal Korea yaitu Kia Rio. Oke, mungkin sedikit cerita ya dari sebuah Kia Rio kali ini. Kia Rio ini masih produksi Korea, oleh karena itu dia masih CB ya untuk Kia Rio yang di generasi ini tahun 2012 lebih tepatnya. Jadi untuk build quality itu bisa dibandingkan berbeda dengan rival-rivalnya pada umumnya ya, seperti Jazz, Yaris dan kawan-kawan, karena mereka itu adalah rival abadi dari Kia Rio itu sendiri. Oke, mungkin kita mulai dari di bagian depan dulu ya. Di bagian grill Kia Rio ini terkesan elegan karena bentuk grillnya yang tipis dan juga dikelilingi oleh list chrome yang membuat kesan elegan itu ada pada Kia Rio. Terus kita turun ke bawah nih, bisa teman-teman lihat ada fog lamp dan juga lubang udara di tengah. Hanya saja untuk yang variasi plastik di sini bukanlah lubang udara asli, hanya untuk bagian variasi. Ya, untuk di bagian depannya kira-kira seperti ya, untuk di bagian perlampu-lampuan mulai dari sein dan juga lampunya masih menggunakan model bohlam ya. Wajar untuk usia mobil pada tahun 2012. Oke, next kita ke bagian mesin. Di sektor mesin, Kia Rio menggunakan mesin DOHC 1400 cc yang menghasilkan tenaga 105 horsepower dan juga 135 Nm yang disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Jadi berbeda dengan rivalnya juga ya, seperti Jazz dan juga Yaris. Jazz menggunakan mesin 1500 sedangkan Kia Rio itu menggunakan 1400. Oleh karena itu, secara di atas kertas, Kia Rio ini memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih irit ketimbang rivalnya. Di atas kertas, Kia Rio mencatat bisa 1:10 untuk di dalam kota dan juga 1:14 untuk di tol. Kita beralih ke bagian samping, dimulai dari bagian bawahnya dulu yaitu ban ya. Untuk profil ban dia menggunakan ukuran 185 per 65 ring 15. Tentunya itu ukuran seperti biasanya pada umumnya city car ya. Dan untuk di bagian bodi samping bisa teman-teman lihat sangat minim lekukan bodi yang menambah kesan elegan pada Kia Rio ini. Dan di bagian sen, sini ada sen ya di spionnya. Dan itulah tadi untuk di bagian samping Kia Rio. Di bagian belakang bisa kita dapatkan atapnya itu melandai ya, dari depan sampai belakang tuh melandai sampai belakang. Jadi emang karena Kia Rio ini merupakan mobil hatchback, jadi atapnya itu bagian belakangnya itu lebih rendah, tidak seperti mobil city car pada umumnya ya. Next, nah di bagian stop lamp dia masih menggunakan bohlam dan juga di bawah sini juga terdapat sebuah reflektor di kanan dan di kiri, sama juga ada 2 buah sensor parkir. Dan untuk membuka bagasi kita hanya perlu menekan tuas yang ada di dalam sini ya, yang tersembunyi. Nah, di bagian kaca dia sudah terdapat wiper belakang dan juga rear defogger nih. Sudah termasuk top di kelasnya. Next kita ke bagian dalam bagasi. Nah, di bagian bagasi sini kita ada separator yang bisa kita lepas ya, maupun juga kita bisa pasang untuk menjaga privasi barang simpanan oleh pemilik mobil. Nah, untuk ban serep dia juga ada. Ban serepnya mempunyai ukuran dan velg yang sama seperti yang terpasang ya. Dan untuk bagasinya sendiri berukuran sekitar 480 liter. Itu artinya bisa
cukup untuk 3 buah koper berukuran medium. Di baris kedua untuk kabinnya sendiri masih tergolong cukup nyaman ya. Kaki saya bisa selonjoran hingga bawah, masuk ke bawah kolong kursi. Tinggi saya 165 cm dan untuk bagian headroomnya pun masih tergolong aman ya. Jaraknya masih sekitar 1 jengkal lagi. Begitu juga dengan untuk di bagian legroom masih sekitar 1 jengkal. Dan di sini juga terdapat lampu kabin. Dan untuk interior di bagian belakangnya senada dengan bagian dashboard ya, kombinasi berwarna hitam dan juga warna beige. Untuk di bagian interiornya dia emang dua kombinasi berwarna ya, ada warna hitam dan juga beige, sama juga seperti yang di baris kedua tadi. Dan di bagian dashboardnya sini kita bisa dapatkan ada satu ciri khas nih yang masih ada sampai sekarang, bahwa ada jam digital di sini. Ini sangat jarang untuk mobil-mobil yang keluaran terbaru zaman sekarang di era tahun 2020-an, dan Kia Rio ini masih ada nih untuk jam digitalnya. Next, di bagian bawahnya kita bisa dapatkan ada kontrol untuk AC-nya, mulai dari kecepatan kipas, arah semburan hingga suhunya, dan di bawahnya juga ada tuas untuk tombol AC dan juga rear defogger di belakang. Dan juga bisa kita dapatkan 2 buah power outlet nih 12 volt di bagian bawah ya, jadi nggak perlu rebutan antara penumpang dengan pengemudi. Nah, mulai dari bagian konsol tengah sini kita untuk bentuk transmisinya dia seperti ini, dan untuk di tengah sini lagi ada 2 buah cup holder dan juga 1 buah storage penyimpanan lagi nih. Jadi cukup untuk penggunaan harian untuk 1 pengemudi dan juga 1 penumpang. Nah, lanjut di bagian setirnya berwarna hitam, dan sini ada 2 tombol ya di setirnya. Ada tombol trip dan juga tombol reset untuk mengatur di bagian speedometernya, dan juga sini ada kisi-kisi AC ya. Nah, di bagian door trim nih ada tombol spion retract. Nah, di tahun 2012 sebuah city car tuh jarang yang menggunakan spion retract. Nah, sedangkan Kia Rio ini sudah menggunakan spion retract sejak tahun 2012 ya, sejak awal muncul di Indonesia. Lalu lanjut ada power window yang sudah auto, dan juga tombol lock dan juga unlock, dan juga electric mirror. Ya, kurang lebih inilah bagian interior baris pertama dan juga baris kedua dari Kia Rio Matic tahun 2012. Oke, ini tadi adalah sedikit review dari Kia Rio Matic tahun 2012. Kebetulan kondisinya saat ini tersedia di showroom kami, Istana Mobil Yogyakarta. Kami jual dengan harga cukup di 100 jutaan kecil saja. Teman-teman sudah bisa membawa pulang Kia Rio dengan kondisi yang insya Allah dengan kondisi yang baik, garansi bebas laka dan juga bebas banjir, surat-suratnya aman dan juga legal. Oke, buat teman-teman yang mau tahu untuk informasi lebih lanjutnya terkait ketersediaan unit maupun unit yang lainnya, bisa langsung menghubungi WhatsApp marketing kami yang ada di deskripsi, ataupun juga teman-teman bisa langsung datang ke lokasi showroom kami di Yogyakarta ya, di Jalan Ireda nomor 91, Keparakan Lor Mergangsan, Yogyakarta. Dan jangan lupa buat teman-teman follow terus sosial media kami di Instagram dan juga di TikTok agar tidak ketinggalan informasi ya, karena kita bakalan selalu update untuk setiap harinya terkait ketersediaan unit maupun info-info lainnya. Oke, saya pamit undur diri, sampai jumpa di review berikutnya.